Assalamualaikum sahabat muslim. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kali ini kita akan menyimak pembelajaran tentang selangkah demi selangkah tata cara melaksanakan umroh ke Baitullah sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dimudahkan Allah untuk bisa melaksanakan umroh dan haji ke Tanah Suci. Amin ya Robbal Alamin. Perasaan yang tak terbayangkan, hanya diketahui oleh orang yang merasakannya. Subhanallah, betapa indahnya perasaan rindu ketika terhiasi dengan pemandangan Baitullah. Allah berfirman, sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah. Disunnahkan bagi orang yang ingin menunaikan umrah, sebelum dia berniat umrah untuk mandi dan bersuci, mencukur bulu ketiak dan bulu kemaluan, memotong kuku, mewangikan badan, tanpa mewangikan pakaian ihram. Dengan pakaian putih, bagaikan putihnya lembaran yang bersih dari dosa, orang yang umrah memakai pakaian ihram. Adapun wanita, ia mengenakan pakaian yang patut dengan keagungan Baitullah tanpa menonjolkan perhiasannya. Dimulailah perjalanan yang mulia ini dari miqat. Dalam perjalanan menuju Makkah, setiap orang yang berumrah akan melalui miqat kedatangannya. Lokasi-lokasi miqat adalah Zulhulaifah, Abyar Ali untuk penduduk Madinah, Al-Juhfah, Rabig untuk penduduk Syam, Qarnul Manazil, Sail Kabir untuk penduduk Najd, Yalamlam, As-Sa'diyah untuk penduduk Yaman, Zatu Irqin untuk penduduk Irak. Mikot-mikot ini adalah bagi penduduknya dan siapa saja yang datang melaluinya dari selain penduduknya. Penduduk Mekah berihram untuk umrah dari tanah halal terdekat, yaitu luar perbatasan tanah haram. Disunahkan bagi musafir yang melalui jalan darat untuk melewati miqat. Kemudian dia berniat untuk umrah seraya berkata, labbaik Allahumma umrah. Jika dia khawatir tidak dapat sampai ke tanah haram, dia boleh menetapkan syarat dengan mengatakan, jika ada yang menghalangku, maka tempat tahallulku adalah tempat di mana aku terhalang. Sedangkan orang yang melintas dengan garis sejajar dengan miqat, seperti orang yang musafir melalui udara atau laut, maka wajib berniat ihram di posisi yang sejajar dengan miqat itu, dan dia tidak boleh melintasi miqat tanpa niat ihram. Jika orang yang berumrah sudah berihram, maka ia harus menjauhi hal-hal yang dilarang dalam ihram, yaitu pertama, menggunting atau mencukur rambut atau bulu badan, walaupun sedikit. Kedua, memotong kuku. Ketiga, memakai wewangian pada tubuh atau pada pakaian. Keempat, memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Kelima, menutup kepala bagi laki-laki. Keenam, bersetubuh atau melakukan hal-hal yang menjadi permulaannya. Ketujuh, membunuh binatang buruan. Kedelapan, memakai sarung tangan, niqab atau cadar bagi wanita. Kesembilan, melakukan akad nikah atau melamar. Dengan penuh hormat, cinta dan pengagungan, seseorang yang umrah masuk ke Baitullah, ia mendahulukan kaki kanan sebagaimana dianjurkan dalam sunnah dengan mengatakan, ya Allah, sampaikanlah solawat kepada Rasulullah. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang azali dari godaan setan yang terkutuk. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Ketika ia melihat Ka'bah, ia berhenti mengucapkan talbiyah, lalu menuju ke arah Hajar Aswad untuk memulai tawaf di sana.
Disunnahkan melakukan iltiba bagi laki-laki, yaitu menjadikan kain atasnya di bawah ketiak kanan dan menyingkap bahu kanannya dan menutup bahu kirinya dengan kainnya tersebut. Kemudian dia memulai tawaf dari garis yang sejajar dengan Hajar Aswad sambil memberikan isyarat tangan ke sana dan berkata, Allahu Akbar. Disunnahkan menyentuh dan mencium Hajar Aswad jika itu tidak menyakiti orang lain. Jika tidak dapat, ia menyentuhnya dengan tongkat atau semisalnya, kemudian mencium tongkat itu. Jika tidak dapat menyentuh dengan tangan atau dengan tongkat dan hanya dapat memberi isyarat, maka tidak perlu mencium sesuatu yang digunakan untuk memberi isyarat itu. Disyaratkan untuk sahnya tawaf, hendaknya orang yang tawaf harus menjaga kesuciannya dari hadas kecil dan hadas besar. Karena tawaf itu seperti sholat, hanya saja diperbolehkan berbicara ketika tawaf. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad sampai 7 putaran atau pusingan, berakhir di Hajar Aswad kembali. Hendaknya ketika tawaf, seseorang memperbanyak zikir dan doa, menjauhi pertengkaran, perdebatan dan canda. Ini adalah tempat yang agung, di mana dosa diampuni, jiwa dibebaskan dari api neraka, dan kebaikan diangkat. Bagi laki-laki disunahkan berjalan cepat pada 3 putaran pertama sesuai kemampuan. Adapun wanita, ia tidak perlu melakukan hal itu. Ketika sejajar dengan rukun Yamani, disunahkan menyentuhnya dengan tangan kanan tanpa menciumnya. Jika sulit untuk menyentuhnya, ditinggalkan saja dan lanjutkan tawaf tanpa memberi isyarat kepadanya dan tanpa mengucap takbir. Disunahkan bagi orang yang berumrah ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad untuk mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah selesai putaran ke-7, dia menutup bahu kanannya dan menuju ke belakang makam Ibrahim, lalu sholat 2 rakaat di sana, jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, dia dapat sholat di mana saja di Masjidil Haram. Dia membaca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama, dan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad di rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah. Setelah selesai, dia pergi ke tempat sa'i. Disunnahkan dalam perjalanannya ke tempat sa'i untuk meminum air Zam-Zam. Kemudian ia naik ke Bukit Sofa seraya berkata, Nabda'u bima bada Allah. Kami mulai dengan apa yang Allah mulai. Seraya membaca firman Allah, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah termasuk dalam syiar-syiar Allah. Kemudian ia menghadap kiblat seraya memuji Allah, bertakbir dan berdoa dengan khusyuk, seraya berkata, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Dia mengulangi doa itu 3 kali, lalu dia berdoa di antaranya dengan apa yang ia inginkan. Kemudian ia turun dari sofa menuju Marwah sambil berzikir, berdoa dengan doa yang ia inginkan. Bagi laki-laki disunnahkan bergegas di antara 2 tanda lampu hijau. Ketika sampai di Marwah, hendaknya berdoa seperti yang dilakukan di sofa tanpa harus membaca ayat yang dibaca di sana. Sehingga dengan demikian dia terhitung telah menyelesaikan 1 putaran dari 7 putaran. Kemudian ia kembali ke sofa dengan cara yang sama. Setiap kali dia berjalan dari sofa ke Marwah atau dari Marwah ke sofa, itu terhitung 1 putaran.
Demikian seterusnya sampai naik ke Bukit Marwah di putaran ketujuh. Untuk laki-laki, jika ia ingin tahallul, maka dia mencukur habis kepalanya atau memotong pendek. Adapun wanita, cukup menggunting sedikit rambutnya seukuran ujung jari dari rambutnya. Dengan demikian, seluruh larangan umroh sudah halal baginya. Setelah selesai mencukur atau memendekkan rambut, berarti dia telah menyelesaikan umrohnya. Tidak ada riwayat bahwa Nabi SAW sholat 2 rakaat setelah umroh. Jamaah umroh, Anda telah tiba dari tempat yang jauh dan dengan kondisi yang lelah, maka ikutilah petunjuk Nabi SAW dan menghadaplah kepada Allah dengan doa seraya mengharap agar seluruh amalan Anda diterima olehnya.